depan, Pak. Bisa diterasi titiknya nanti sambil kalau udah selesai dikecilin. Operator TV-nya dulu Pak, operator. Ya TV-nya, terus suaranya agak diterasi. Kemarin boleh dijelaskan Pak awalnya bagaimana? Terima kasih selamat siang kalau bisa bahwa jajaran Baris Krim Polri dengan Direktorat Jenderal Bea Cukai sudah lama kita melaksanakan kegiatan operasional bersama. Jadi kesempatan ini adalah untuk sekian kalinya hasil kerjasama dengan jajaran Bea Cukai. Kita mendapatkan informasi dari teman-teman Bea Cukai bahwa akan ada mesin yang akan memproduksi atau menjadi laboratorium gelap produksi psikotropika. Karena pada saat itu kalau misalnya dilakukan penangkapan kan juga tidak akan memberikan hasil apa-apa karena memang belum digunakan untuk memproduksi. Sehingga sepakat kita melakukan kontrol delivery kepada masuknya barang ini, kemudian diikuti terus perkembangannya sampai dengan kita lakukan penangkapan. Ini mereka baru dua hari berproduksi karena dengan pertimbangan jangan sampai nanti sudah ke pasar kemudian menimbulkan korban, sehingga kita lakukan penindakan di dua lokasi secara serentak. Dan hari ini kita lakukan ekspos di Banten dan di Semarang, Jawa Tengah. Kebetulan dalam setiap operasinya kita selalu melibatkan teman-teman yang ada di Polda Banten dan Polda Jawa Tengah. Ini adalah bentuk kerjasama yang kita bangun dalam rangka untuk menghindari gesekan dalam proses pengungkapan perkara yang sedang kita laksanakan. Pendidikan. Bapak, boleh kita lihat langsung Pak untuk ruangan dan juga barang bukti yang ditemukan Pak? Ini bahan mentahnya dari yang digunakan untuk memproduksi ekstasi, kemudian timbangannya, kemudian pengeringannya, dan rekursor yang digunakan sampai dengan ini hasil produksi ya, ini hasil cetaknya, ini hasil produksinya, dan ini ada yang terpilih ya, tapi sudah dicek boleh semua. Jadi hasil pengecekan adalah sudah positif amfetamin golongan 1 psikotropika. Ya. Ini pada saat itu sudah dikirimkan ke Semarang, tetapi sudah dikatakan. Untuk semuanya ada berapa banyak Pak? Ada 50.000 tersangka. Di sini ada 2, di Jawa Tengah ada 1, di Jawa Tengah 24, kemudian ada 2 tersangka di PO, dan nanti pengembangan oleh tim dari Baris Krim maupun dari Bea Cukai. Untuk dari 2 tersangka ini Pak, apakah sebenarnya dia ada yang menyuruh gitu Pak, atau mungkin ada yang kepalanya? Ada Mbak Idra yang kita pengembangan, karena biasa ini kebetulan pasal itu segala bilang si orang yang menjadi aktor di balik dari produksi ini tidak ada di tempat dan biasa kita lakukan pengembangan. Kalau estimasi sendiri Pak, di sini pastinya ini bisa besar sekali nilainya ya Pak, kira-kira ada berapa banyak?
Ya kalau dibiarkan memproduksi dan ini dua biasa sudah 50.000, kalau dibiarkan enggak, tentunya ratusan ribu yang bisa diproduksi. Intinya kalau kita mencegah jangan sampai ini ke pasar yang sudah nanti akan menggunakan pasar. Jadi kita lakukan. Bapak mungkin ini ada siapa saja Pak yang terlibat dalam proses pengungkapan ini Pak? Ya kami kerjasama dengan jajaran Bea Cukai karena kan yang tahu mesin ini akan masuk kan dari Bea Cukai, kemudian kita komunikasi dan ini sudah dibangun cukup intens, cukup lama sehingga beberapa kasus pengungkapan narkotika maupun psikotropika ini kita lakukan pengungkapan dan ekspor bersama jajaran Bea Cukai dan ini selalu melibatkan wilayah. Bapak, kita tersambung dengan rekan di Polda Jateng. Bapak boleh mungkin ada yang ingin disampaikan? Terima kasih kepada jajaran Polda Jateng dan teman-teman dari Barreskrim dan Bea Cukai yang ada di sana atas kerja kerasnya. Mudah-mudahan upaya kita untuk mencegah timbulnya korban dari penyalahgunaan psikotropika golongan 1 ini bisa terhindar. Terakhir Pak, untuk tadi kepalanya Pak atau orang yang menjadi otak dari pembuatan pabrik ekstasi ini Pak, apakah sekarang sudah masuk ke dalam BPO atau bagaimana? Teknis nanti dari penyidik yang akan melakukan langkah-langkah itu tentunya akan menelusuri dari mana asal barang dan lain sebagainya. Ini adalah tugas tim nanti untuk melakukan pengembangan. Terima kasih banyak Bapak. Baik, itu tadi adalah penjelasan langsung dari Kabarreskrim Polri, Kombes Agus Andrianto tentang seberapa banyak barang bukti yang ditemukan, kemudian juga proses dari pengungkapan rumah yang ternyata menjadi sebuah pabrik ekstasi yang sudah sampai hingga internasional seperti itu. Sementara yang dapat kami sampaikan, kembalikan dari studio ya. Ya, dari informasi yang tadi disampaikan oleh Kabarreskrim Polri, di informasinya ada 2 tersangka ya yang kemudian ditangkap di wilayah Tangerang dan kemudian ada 2 tersangka pula yang ditangkap di Semarang, Jawa Tengah. Apakah ada informasi bagaimana peran dari 2 tersangka yang ditangkap di Tangerang ini, Syah? Dan hingga saat ini informasi yang kami rampung adalah untuk 2 orang tersangka yang ada di Tangerang dan juga 2 orang tersangka yang ada di Semarang. Mereka 4 orang tersebut merupakan koki atau orang yang dibayar untuk membuat pil ekstasi tersebut, dan keempat orang tersebut ternyata memiliki orang lain yang memerintah mereka, dan mereka juga memang mendapatkan upah sebesar 500.000 per hari untuk yang di Tangerang, kemudian 1 juta per hari yang untuk di Semarang. Jadi keempat orang tersebut merupakan koki, dan 2 tersangka yang tertangkap di Tangerang ini sudah berada di lokasi saat ini dan nanti akan langsung dijelaskan oleh Kombes Agus Andrianto ketika konferensi pers yang akan segera dilakukan setelah ini, Pak Egan. Baik, Syah, kita akan melihat kemudian bagaimana situasi penggerbekan pabrik ekstasi yang juga berlangsung pada saat ini di lokasinya di Semarang, Jawa Tengah. Dan kemudian ada 2 tersangka pula yang ditangkap di Semarang, Jawa Tengah. Apakah ada informasi bagaimana peran dari 2 tersangka yang ditangkap di Tangerang ini, Syah? Dan hingga saat ini informasi yang kami rampung adalah untuk 2 orang tersangka yang ada di Tangerang dan juga 2 orang tersangka yang ada di Semarang. Mereka 4 orang tersebut merupakan koki atau orang yang dibayar untuk membuat pil ekstasi tersebut, dan keempat orang tersebut ternyata memiliki orang lain yang memerintah mereka, dan mereka juga memang mendapatkan upah. Baik pemirsa, suasana yang Anda sedang saksikan pada saat ini tampaknya adalah konferensi pers yang berlangsung di wilayah Semarang, Jawa Tengah berkaitan dengan penggerbekan pabrik ekstasi yang berada di wilayah Semarang, Jawa Tengah. Pabrik ekstasi yang berada di Semarang, Jawa Tengah ini terkoneksi ataupun terhubung dan berkaitan dengan pabrik ekstasi yang berada di Tangerang, Banten. Kedua pabrik ekstasi yang digerebek oleh Polri ini disebut memiliki jaringan internasional. Ada 4 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan masing-masing 2 orang tersangka ditangkap di Tangerang, Banten, 2 tersangka di wilayah Semarang, Jawa Tengah, dan kemudian ada 2 orang yang saat ini ditetapkan masuk dalam daftar pencarian orang ataupun DPO. Peran dari 4 tersangka yang sudah ditangkap pada saat ini adalah mereka disebutkan sebagai
seorang koki yang bertugas untuk memproduksi ekstasi tersebut di dalam perumahan yang kemudian sudah dilakukan penggerbekan pada saat ini. Sedangkan 2 orang yang dinyatakan sebagai DPO disebut sebagai orang yang memberikan instruksi ataupun memberikan upah kepada 4 orang ini untuk menjalankan aksinya. Kronologi penangkapan ataupun penggerbekan yang dilakukan oleh Polri terhadap 2 pabrik ekstasi yang berlangsung yang berada di Tangerang, Banten dan juga Semarang, Jawa Tengah ini pemirsa berawal dari informasi yang disampaikan oleh Ditjen Bea Cukai. Informasi dari Bea Cukai menyebutkan bahwa ada mesin yang mencurigakan, mesin yang diduga mampu memproduksi obat-obatan datang dari wilayah Cina masuk ke Indonesia. Dari awal pencurigaan tersebutlah kemudian Ditjen Bea Cukai meneruskan informasi ini kepada pihak Polri dan kemudian ditindaklanjuti oleh pihak Polri. Setelah dilakukan penggerbekan dan di 2 lokasi tersebut ditemukanlah kemudian 2 pabrik ekstasi tersebut yang mampu melakukan produksi hingga 50.000 butir ekstasi. Kita akan coba dengarkan pemirsa konferensi pers yang saat ini berlangsung di Semarang, Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kawan-kawan media yang saya hormati dan selalu saya banggakan, pada kesempatan siang hari ini. Baik, pemirsa, kita akan dengarkan konferensi pers yang berlangsung. Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan untuk melakukan upaya penanganan peredaran gelap narkotika dan psikotropika di seluruh wilayah Indonesia, utamanya mencegah adanya clandestine lab atau lab-lab gelap yang akan memproduksi narkotika maupun psikotropika. Jadi nanti secara detail akan secara teknis disampaikan oleh jajaran Bea Cukai dan Bapak Kapolda Banten. Nanti Bea Cukai bagaimana teknis informasi akan masuknya alat yang akan digunakan untuk memproduksi, kemudian melakukan koordinasi dengan jajaran Barreskrim Polri. Selanjutnya karena kalau alat itu ditangkap pada saat itu juga tidak bisa diproses karena belum digunakan, sehingga dilakukan langkah kontrol dari Polri. Ternyata digeser barang itu ke wilayah Banten dan Jawa Tengah. Dari hasil penelusuran dan penyelidikan yang dilakukan, ini sudah ada produksi. Ini informasinya baru 2 hari melakukan produksi ekstasi. Untuk mencegah jangan sampai barang ini sampai ke pasaran, jangan terlalu lama, kita langsung berkoordinasi dengan wilayah, dalam hal ini dengan Pak Kapolda Banten dan Kapolda Jateng untuk melakukan langkah penindakan. Jangan sampai hasil produksi ini sudah sampai ke pasaran yang tentunya akan menimbulkan korban kepada masyarakat. Saya persilakan kepada Bapak Direktur Interdeksi dari Bea Cukai untuk menyampaikan kronologis teknis, jangan terlalu teknis, tapi informasi seperti apa, koordinasi dengan Barreskrim Polri seperti apa, dan yang selanjutnya akan dilakukan penindakan dan menghubungi Pak Kapolda melakukan langkah perencanaan penindakan yang ada di Polda maupun di Polda Jawa Tengah. Saya persilakan Pak Direktur Jenderal, Pak Direktur Interdiksi Bea Cukai. Baik, terima kasih Bapak Kabar Eskrim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kabar Eskrim bahwa pada intinya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah mendapatkan informasi tentang masuknya alat-alat produksi sejenis tablet gitu. Dan ini kita dalami, kemudian kita sampaikan kepada rekan-rekan di Barreskrim dan dilakukan analisis secara bersama.
Kemudian belakangan kami juga dapat informasi dari Bareskrim bahwa akan masuk bahan-bahan untuk pembuatan tablet tersebut, dan ini kami diskusikan dan juga dilakukan analisis bersama-sama dengan rekan-rekan dari Bareskrim untuk dilakukan penindakan. Terakhir kami begitu datang barang tersebut maka dilakukan tindak lanjut bersama-sama dengan Bareskrim dengan mengadakan kontrol delivery yang tentunya nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan-rekan dari Bareskrim. Jadi pada intinya kami di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai senantiasa bekerja sama dengan jajaran kepolisian untuk mengembangkan pengungkapan jaringan produsen narkotika ataupun juga penyelundup narkotika yang ada di Indonesia. Barangkali mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak. Pak Kapolda silakan dijelaskan teknis penindakan termasuk tersangka dan barang bukti yang berhasil disita dari clandestine lab ini. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Kabar Eskrim. Izin saya untuk menyampaikan kronologis pengungkapan clandestine laboratory yang ada di wilayah Tangerang. Tapi saya ingatkan dulu pada rekan-rekan wartawan bahwa apa yang ini masih dalam proses pengembangan, sehingga masih ada informasi yang dikecualikan yang tidak boleh kami sampaikan. Jadi saya akan menyampaikan setelah ada informasi tentang masuknya barang cetak itu, maka dari Direktorat Narkoba Mabes Polri menghubungi kami dari Polda Banten, dan saya segera memerintahkan Direktur Reserse Narkoba Polda Banten untuk mengambil langkah-langkah untuk koordinasi dengan pihak Reskrim Polri, dan kemudian kami berhasil melakukan pengungkapan terhadap clandestine laboratory yang ada di wilayah Tangerang. Yang di wilayah Tangerang lokasi diamankan tersangka itu di Jalan El Santa Blok 2 nomor 5 Desa Wanakerta Kecamatan Sindang Jaya Kabupaten Tangerang, Banten, yang ada di belakang kita semua. Kemudian barang bukti yang berhasil disita yaitu bahan jadi inek atau ekstasi warna oranye kurang lebih 9.517 butir, kemudian kapsul warna hijau kuning kurang lebih 593 butir, kemudian kapsul warna hijau tua, hijau muda 300 butir. Kemudian juga berhasil kita amankan barang bukti berupa bahan belum jadi, yaitu berbagai macam warna kapsul, bubuk pink dan tepung Cina dengan berat total 9,75 gram. Kemudian berbagai macam prekursor seperti bubuk gelatin, bubuk magnesium, bubuk MD19, bubuk MDIH, bubuk MK, bubuk IF, bubuk IE, dan lain-lain dengan berat sekitar total 43.742 gram. Kemudian satu buah mesin cetak tablet ekstasi, berbagai macam peralatan Clan Lab, dan alat komunikasi. Kemudian pasal yang disangkakan yaitu pasal 114 junto pasal 132 ayat 1 subsidiar pasal 112 junto pasal 132 ayat 1 lebih subsidiar pasal 113 junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009. Kiranya itu yang perlu saya sampaikan untuk siang hari ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih Pak Kapolda. Jadi untuk TKP yang di Semarang, bahan jadi tersangka ada 2 orang. Kemudian barang bukti yang sudah tercetak ada 9.517 butir. Kemudian kapsul warna kuning ini 593 butir. Kapsul warna hijau 300 butir. Kemudian bahan belum jadi, berbagai macam warna kapsul, bubuk pink dan tepung berat total 9,7 kg. Kemudian berbagai macam prekursor seperti bubuk gelatin, bubuk magnesium, bubuk MD19, bubuk MDIH, bubuk MK, bubuk IF, bubuk IE, bubuk sisa MD dengan berat total 43,7 kg.
kemudian 1 buah mesin cetak tablet ekstasi, berbagai macam peralatan clandestine lab, dan alat komunikasi. Sementara total tersangka yang ada di wilayah Banten dan Jawa Tengah ada 4 tersangka. Untuk ada 2 tersangka yang di DPO, kemudian tentunya dilakukan langkah-langkah pengembangan dari penyidik, dalam hal ini gabungan antara Barreskrim, Polda Banten dan jajaran Bea Cukai untuk menelusuri asal usul daripada prekursor, kemudian importasi mesin yang digunakan dan siapa yang akan yang mendanai daripada laboratorium gelap pembuatan ekstasi di 2 wilayah Jawa Tengah dan Banten. Saya rasa itu yang dapat kami sampaikan kepada rekan-rekan media. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan secara langsung kepada Pak Kapolda Banten atau kepada Pak Direktur Reserse Narkoba Barreskrim Polri dan dari Bea Cukai secara lebih jelas kami persilakan kepada rekan-rekan media. Ya, silakan. Pak, tadi disebutkan kan terdeteksi dari Bea Cukai pengiriman bahan baku, Pak. Iya. Itu bahan bakunya diimpor dari mana? Pertama. Kedua, mesinnya itu, Pak. Iya. Mesinnya itu, Pak, diduga kuat untuk bikin ekstasi ini, apakah berbeda dengan pembuatan obat-obatan yang lain? Terima kasih. Saya persilakan dari Bea Cukai untuk menjawab. Ya, izin terima kasih. Ya, berdasarkan analisis memang ada rencana berdasarkan hasil analisis kita ada alat untuk mencetak tablet kira-kira seperti itu. Biasanya yang melakukan importasi adalah pabrik-pabrik farmasi tentunya. Dan di sini ada sesuatu hal yang kita lihat ini agak janggal kira-kira seperti itu. Dan yang kedua, tadi bahan baku untuk pembuatan narkotika ini pun berasal dari luar negeri, tapi mohon izin belum bisa kami ungkapkan dari mana karena masih dalam proses lebih lanjut, pendalaman lebih lanjut. Tapi intinya adalah importasi yang berasal dari luar negeri. Demikian, terima kasih. Belum beredar. Jadi mohon izin. Jadi teman-teman untuk prekursor itu importasinya, rekomendasinya dari Direktorat Reserse Narkoba Barreskrim Polri dan dari BNN. Untuk asal barang ini masih ditelusuri. Apakah ini berasal daripada importer yang importer tertentu ini, kalau nggak salah tidak semua importer bisa melakukan impor prekursor. Jadi apakah ini dari importer prekursor resmi atau dari klub, nanti akan ditelusuri lebih lanjut oleh penyidik. Saya persilakan. Dia dari pelaku ini salah satunya napi kasus narkoba juga. Jadi kemungkinan mereka juga, ini kalau sekolah di sana kadang-kadang lebih pintar, lebih bergurunya di sana. Jadi mereka mungkin yang dicari dan direkrut adalah orang-orang yang memang memiliki background itu. Kemudian untuk bahan-bahan ini, mohon maaf nanti secara teknis nanti akan dilakukan langkah pengembangan dari proses penyidikan. Tadi disampaikan Pak Kapolda, ada hal yang memang belum bisa kita ungkapkan karena ini dalam waktu yang tidak terlalu lama kita lakukan penindakan, tentunya membutuhkan waktu karena yang harus dituangkan dalam bentuk BAP. Terima kasih. Nah, nanti setelah ini teknis nanti ya secara teknis. Kalau perlu nanti tanyain sendirilah sama teman-teman media karena ada 2 di dalam. Salah satunya adalah mantan napi narkoba.
Ya kalau home industry alat cetaknya tidak seperti ini. Ini kayaknya karena setengah jam bisa 3.000. Artinya ya memang alat ini cukup efektif untuk membuat pil ini. Jadi makanya kalau tidak segera dilakukan penindakan, ini takutnya sudah beredar dan menimbulkan korban. Terima kasih ya. Saya rasa itu ya teman-teman media. Saya persilakan nanti kalau ada yang mau mewawancarai para tersangka, mohon izin kepada Pak Direktur, saya lagi disilakan. Terima kasih rekan-rekan media, terima kasih atas kehadirannya. Sehat-sehat selalu. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini minta campuran untuk alat. Kapolda, izin Pak Kapolda. Siap Pak, tahan Pak. Pak Kapolda. Kiri Pak. Kiri. Tengah. Kanan. Oke Pak, terima kasih Pak. Terima kasih semua ya. Terima kasih. SK-nya majuin Pak. Biar bareng-bareng Pak. Boleh Bang, SK-nya majuin Bang. Bang, handphone Bang. SK-nya majuin tuh. Bang, handphone Bang, izin Bang, mundur. Bang, handphone Bang. Ayo mundur lagi yuk Bang, mundur lagi Bang. Malu-malu nanya, ya oke. Silakan kita lanjutkan kembali. Ada Pak Dir, ada Kasubdit ya. Silakan. Banten. Ya, di Banten mah. Tes. Saya ulangi. Barangkali tadi rekan-rekan malu-malu untuk bertanya. Baik ya. Ini lebih setengah teknis lah ya, karena kalau udah teknis itu adalah bagian dari penyidikan ya. Silakan, ada yang mau ditanya. Ada Pak Direktur Tindak Pidana Narkoba, Pak Brigjen Mukti, ada Pak Kasubdit, ada yang mewakili Kapolda, ada Wakapolda. Ya, ini sekali lagi TKP-nya ada 2, 1 di wilayah Tangerang, 1 di wilayah Semarang. Nanti kalau di wilayah Tangerang bisa Pak Kapolda yang menjelaskan, bisa kalau di Semarang nanti bisa Pak Direktur atau Pak Kasubdit. Silakan. Maksudnya estimasi 1 hari berapa nilai? Oke. Harganya maksudnya? Ya, oke nanti Pak Direktur. Ya, begini ya, kalau bicara harga ini jangan dihargai ya, ini barang haram. Tetapi paling tidak barang ini bisa menyelamatkan jiwa berapa? Nanti Pak Direktur atau Pak Kasubdit menjawab. Oke, jaringan internasional itu bagaimana? Bagaimana ya? Ini bisa dikategorikan jaringan internasional ya. Apakah barang ini berasal dari luar negeri? Tadi sudah dijelaskan sih sama Pak Direktur ya. Oleh Pak Kabar Eskrim ya. Nanti dijelaskan kembali. Oke, mohon izin Pak, silakan Pak Direktur. Baik, terima kasih Pak Karpemas. Jadi untuk harga kita nggak menghargai barang haram.
Ya, ini tapi kita menambahkan 460.778 jiwa yang terselamatkan dengan mengamankan pabrik ekstasi di Jakarta dan di Tangerang dan di Semarang. Ya. Terus tadi ini adalah barang dari luar negeri dengan sistemnya control delivery, ya, melibatkan Polda Banten, Bea Cukai, dan Polda Semarang. Ya, jadi ini ada 4 unsur. Yang pertama di dalam narkotika Polri, yang kedua Bea Cukai, yang ketiga Polda Banten, dan yang keempat adalah Polda Jawa Tengah. Ya, jadi itu nanti mungkin Pak Kevin silakan tambahin Pak Kevin. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan teknis secara mendalam untuk interogasinya. Benar, awalnya informasi ini didapat data intelijen akan ada, ini sebulan yang lalu, akan ada mesin cetak narkotika jenis ekstasi dari luar negeri yang akan masuk ke Indonesia. Selain mesin cetak tersebut, akan masuk juga beberapa bahan prekursor yang mendukung pembuatan ekstasi. Ada beberapa negara memang yang memasukkan barang-barang yang saya sebutkan tadi ke dalam Indonesia. Saat ini, Bea Cukai dan Polri sedang menelusuri secara intens dan detail asal masing-masing negara tersebut. Faktanya, satu mesin akan masuk ke dalam satu TKP, yaitu di Tangerang, dan satu mesin masuk ke TKP kedua yang ada di Semarang. Dengan total prekursor bahan-bahan pendukung pembuatan ekstasi itu sebesar 100 kg, terdiri dari MDT, gelatin, magnesium, pewarna, dan pentilon serta metamfetamin. Kemudian masing-masing lokasi tersebut ada 2 pekerja yang ditentukan di 2 lokasi. Masing-masing pekerja perannya adalah tersangka pertama itu yang melakukan adonan dan pencampuran masing-masing bahan baku dan bahan mentah tersebut. Dan satu tersangka lagi itu yang berperan untuk mencetaknya. Nanti kalau ada kesempatan, bagaimana proses dari bahan mentah menjadi bahan baku, jadi bahan setengah jadi, dan siap edar, kemudian ini akan kita jelaskan di dalam. Bagaimana keterkaitan antara di Tangerang dan di Semarang? Pada saat tim melakukan penangkapan dan penggeledahan di TKP ini, di Tangerang, kita mendapati ada satu paket yang siap dikirimkan ke TKP kedua yang ada di Semarang. Itu dikuatkan dengan bukti pengiriman. Ada di chatnya. Dan kemudian fakta lainnya adalah pada saat proses penangkapan ternyata masih ada bahan-bahan yang dikirimkan ke TKP ini. Kemarin saja ada 2 kali pengiriman sebelum kami melakukan penangkapan dan penggeledahan, dan pada saat anggota kita melakukan penangkapan dan penggeledahan ternyata ada barang lagi yang dimasukkan. Sehingga ini terang menderang prosesnya bagaimana dia mengimpor, kemudian bagaimana dia menguasai dan bagaimana dia mendistribusi barang ini dilakukan. Nanti ada beberapa bahan yang tidak dilakukan dan tidak dicetak dengan sempurna, mereka akan mengulangnya kembali. 2 hari mereka melakukan ini, masing-masing bahan yang saya sebutkan tadi, ini mereka mencampurkan ke dalam satu adonan yang per setengah jam akan menghasilkan 1 kilogram ekstasi. Dan dijumlahkan itu sekitar 3.000 ekstasi. Jadi bisa dihitung nanti saat ada 1,5 jam 1 kilogram dan estimasi 3.000 ekstasi, 3.000 butir ekstasi, dan itu berkelanjutannya. Demikian juga yang di Semarang. Itu penjelasan teknisnya. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Ya, silakan.
alat dan prekursor dari negara mana? Ya. Ya ini kita masih dalami ya, nggak boleh diekspos, masih dalami dulu ya, tolong. Kan udah bilang Pak Kabak, kita masih dalami negara mana. Oke. Jadi rekan-rekan ada sesuatu yang belum kita sampaikan karena ini merupakan bagian dari penyidikan ya. Jangan sampai kalau kita sebutkan jadi bias. Mohon rekan-rekan bisa memahami. Baik, ada lagi? Oke, itu aja. Silakan Pak. Baik, fakta proses penangkapan dan hasil interogasi langsung kepada para tersangka yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. Lokasi ini sudah didiami mereka sejak hari Senin kemarin. Hari Senin tersangka pertama datang. Namun tersangka kedua berbeda hari, itu hari keduanya yaitu hari Selasa. Sehingga kedua tersangka ini melakukan proses produksi yang saya sebutkan tadi dari bahan mentah menjadi bahan baku dan bahan jadi. Ini dikendalikan oleh seseorang dengan menggunakan alat detail pengecekan. Mudah-mudahan tidak lama kami akan menjelaskan dari hasil CCTV tersebut. Biar kita mengetahui apakah ada tersangka lain yang ada di lokasi ini, apakah pengakuan mereka betul 2 hari, atau sebelumnya mereka sudah di tempat ini. Demikian Mas, terima kasih. Oke, ada lagi? Satu lagi pertanyaan. Atau sudah sangat jelas ya? Baik, kalau sudah sangat jelas, kami akhiri dengan ucapan terima kasih atas kehadirannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar ya, nanti boleh lihat ke dalam, tapi nanti mohon izin Pak Ramadan dan Bingi berapa orang aja gantian. Oke ya, hanya shooting TKP ya. Oke ya. Gantian. Yang TV.
Belum ada omongan dari atasnya. Belum ada omongan dari atasnya. Kalau udah semua jadi baru digaji. Juga itu cuma uang makan doang saya dikasih. Sekali ketemu. Ini tamu siang atau malam, Mas? Kadang siang, kadang malam. Dijanjiinnya apa aja? Nggak ada yang dijanjiin. Terus kok malam, Mas? Awalnya saya juga memang disuruh buat teman-teman. Dibilang begitu. Pemakai juga, Mas? Enggak. Rata-rata di Cina di mana? 1 juta itu per hari berarti, Mas ya? Badannya itu 1 juta per hari berarti? Enggak pasti juga itu. Panas berapa, Mas? Memang kamu sudah bisa melatih atau memang sudah dilatih? Belum bisa, cuma ada arahan aja. Kadang jadi, kadang enggak. Arahannya dari mana, Mas? Yang ngasih tahu? Yang saya ketemu Ya, ketemu di mana? di Simpang 5. Simpang 5. Bikin sering jadi atau sering gagalnya? Gagalnya. Oh, sering gagal. Tahu gagal dari mana, Mas? Dicicipin. Nggak jadi tablet bentuknya dia. Hancur. Masih bisa belum sempurna, belum sempurna. Cukup ya. Oke, naturun Mas. Ya. Oke, saat ini sebelah topik balik mau ke dalam nanti ini mari bapak. Ya, nanti kamu ke dalam nanti dibantu sama Pak Kombes Jayadi, Pak Wadir Tibido, Wadir Tibid Narkoba.